Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Gerakan Memutus Rantai. Menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Boleh minta waktunya sebentar, Cing? Peduli sama hewan? Jadi kalau nggak ngasih waktu, gue nggak peduli gitu kesannya. Iya. Gerakan Memutus Rantai ini ada Yuda Keling, ada Anissa. Ini apa sih Gerakan Memutus Rantai? Jadi Gerakan Memutus Rantai adalah, Mbak Nisa silakan. Oke. Jadi Gerakan Memutus Rantai ini adalah yayasan dari para kreator keuangan. Kami ada 10 orang, ya gitu. Ada 12. Sorry banget. Kami ada 12 orang, kita berdua nggak dihitung. Ya. Ada 12 orang dan kegiatan itu datang ke daerah-daerah yang bukan ibu kota. Jadi bisa kabupaten, bisa kota kecil di luar ibu kota untuk edukasi keuangan ke ibu-ibu PKK atau guru-guru. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan. Karena ternyata nggak di Jakarta, nggak di daerah, problemnya itu sama aja, pinjol dan judol. Oke. Gitu. Oh, ini memutus rantainya rantai kemiskinan. Bener, emang apaan? Kirain rantai pinjol tadi gue nanya sama. Bener, tapi kan miskin gara-gara pinjol. Termasuk pinjol juga, Ci. Di rantai kemiskinan itu ada pinjol. Bener, makin miskin gara-gara pinjol. Oke, dan judol. Dan judol, itu muter-muter. Jadi setiap daerah kalau ditanya, adakah keluarganya yang kena judol, itu tuh banyak banget. Sampai ada satu kabupaten yang sebagian besar tuh ngacung. Jadi lebih banyak yang ngacung daripada yang nggak ngacung. Keluarganya kena judol. Oke. Gitu. Tapi dia judol itu karena apa? Ada orang yang memang suka judi ya. Ada orang yang suka judi, main judi itu bukan buat nyari duit, memang seneng main judinya gitu. Nah kalau yang udah didatang-datangin ini karena memang mau dijadiin mata pencarian gitu maksudnya. Iya, karena memang udah miskin, merasa bisa cepat kaya dari judol, tapi pada akhirnya tentu saja tidak kaya ya. Siapa juga yang kaya dari judol? Jadinya muter tuh, kena judol, akhirnya kena pinjol, makin miskin keluarganya. Dan itu juga masalahnya itu, Cing, kadang yang main judol karena dia suka tuh malah jadi jauh lebih bahaya karena dia udah punya duitnya kan. Jadi modalnya jauh lebih besar, dan kalau modalnya lebih besar kan, kalau kalah nanti dia akan top up lebih besar lagi. Kalah lagi top upnya lebih besar lagi. Jadi bahkan orang-orang yang punya duit tuh orang-orang yang punya duit akan jauh lebih bahaya kalau dia terkena judol karena punya modalnya jauh lebih gede dan bakal habis lebih gede juga pasti ya. Dan kebutuhannya kan pasti bukan untuk memenuhi kebutuhan harian, lebih untuk naikin standar hidup gitu. Jadi jalurnya nggak tepat. Iya. Tapi kan ya gue agak bingung sama judol ya. Kan segala sesuatu itu akan banyak pengikutnya kalau ada success story-nya ya. Benar. Judol kan nggak ada success story-nya, tapi kenapa banyak ya? Nah, yang gue rasa ini, Cing, orang tuh membeli harapan, Cing. Karena mungkin ada temennya yang kayak, gue pernah, dan ini, gue kenal banyak orang yang judi online lah. Biasanya tuh kayak gini. Gue pernah withdraw 1 juta dengan modal 50.000. Habis itu dia kalah 100.000. Nggak apa-apa, kemarin kan pernah withdraw 1 juta. 1 juta, ya. 100.000 lagi, 100.000 lagi. Walaupun sebenarnya kalau udah dikumpulin dalam jangka panjang, banyak kan loss ya? Udah lebih banyak lossnya. Cuma karena dia pernah 10-20 kali lipat dari 50.000 ke 1 juta, harapannya tuh selalu ada. Jadi yang dibeli tuh harapannya, dan mungkin harapannya itu bisa jadi teman-temannya juga kayak, gue pernah denger si ini dapatnya segini, gitu sih, Cing. Iya, tapi kan kayaknya lebih banyak yang edukasi bahwa judol itu bukan judi sebenarnya kan. Kalau judi ada menangnya. Iya, ya plan nih kita berempat nih, Gio nih udah tahu
bakal ada yang menang walaupun nggak ngaku. Iya. Kalau judi Bener. iya. Enggak, gue juga kalah kok. Iya, atau nggak bola. Kalau bola tuh masih make sense, pasti ada yang menang Iya. gitu kan. Tapi kalau aplikasi ini kan sebenarnya bisa dibikin kalah, dibikin menang kapan aja. Jadi emang tidak masuk akal. Cuman kami kan kreator keuangan semua pernah bikin juga tuh kayak bersamaan edukasi judi online. Itu susah banget, Cing. Jadi sama Instagram juga banyak pembatasannya. Banyak kayak kita aja nggak bisa sebutin judol JUDOL itu nggak bisa gitu, bener-bener harus disensor kata-katanya karena dianggap mempromosikan judol padahal edukasi anti judol gitu. Di Instagram. Iya. Tapi di YouTube judol banyak banget. Iya banget di komen-komen kan. Iya. Kalau di YouTube kayak nggak kena deh sih restriction. Sama ini sih Cing, sebenarnya judi online kenapa kalau Cing April bilang nggak ada success story-nya itu malah kayaknya kurang tepat. Pasti ada Cing, cuma emang presentasinya sedikit dan kalau dia benar-benar nggak ada, malah orang nggak tertarik. Yang dibikin orang tertarik itu adalah ada tetangganya yang dapat. Pasti ada dari 1.000 ada 2 orang itu ngerasa oh kayaknya bisa deh kayak 2 orang itu gitu. Atau nggak ya dirinya sendiri yang tadi udah bilang karena udah pernah menang sekali, ini pasti gue bisa menang lagi. Padahal enggak gitu. Iya, maksud gue nggak ada yang di yang di medsos segala macam. Kayak lotre gitu ya? Iya, yang gue menang. Malu kali ya. Malu ya juga ya karena kan ini. Iya ya. Duit haram kan kayak dipamerin kayaknya Cing. Dari mulut ke mulut ya jadinya. Mana juga kan dia juga nggak judi kan, bilangnya game ininya. Iya, yang dipromoin waktu pandemi kan bilangnya game online, tapi ngasilin duit. Iya. Tapi udah ada kayak yang komdigi gitu ya, udah ada yang nge-ban link bukan linknya ya, apanya sih? Kalau website-nya. Ya kalau ngeliat dari kasus yang ada kan sebenarnya udah banyak yang di blokir juga. Yeah. Cuma kan ada yang bayar biar nggak diblokir tuh katanya tuh Cing. Backup-annya agak berat. Iya Cing. Katanya kan 50%-nya buat yang nggak ngeblokir itu. Iya sih. Maksud gue kalau ada keinginan dari pemerintah misalnya untuk ngeblokir semua website judol itu hilang. Harusnya sih bisa ya. Jadi ini Atau pernah kejadian yang video porno sebenarnya. Jadi situs-situs porno itu dulu waktu gue belum punya anak ya, kan pemerintah nih ngatur-ngatur gitu kan. Kenapa? Ternyata bisa dibatasin kan. Terus sekarang pas punya anak, jadi internet sehat. Setelah punya anak kayak, oh ini membantu banget ya gitu. Si video-video porno ini direstrik sama pemerintah. Jadi harusnya kalau mereka bisa nge-restrict website porno harusnya bisa ya. Harusnya bisa juga, meskipun ya bisa ditrik lah ya pakai VPN walaupun bisa pakai unblock site itu. Betul, tapi kan at least kalau anaknya nggak canggih-canggih banget, nggak bisa lah gitu. Jadi harusnya bisa kalau mau. Jadi emang kayaknya keinginan untuk benar-benar memblokirnya yang belum ada. Dan kasus yang rame belakangan ini ternyata orang yang di dalam yang harusnya mengatur malah yang terlibat. Ya. Ini gue belum pernah sama sekali sih mencoba sendiri ya, ngelihat gue sering. Kalau mau main gitu gampang. Gak ngerti lagi, lu pernah ya? Gampang banget Cing. Gak pernah. Pernah nggak? Enggak dong. Gampang banget Cing. Maksudnya untuk tahu. Jadi cara top up-nya itu bahkan bisa lewat warung. Bukan top up-nya. Untuk mainnya tuh di mana? Di website apa kita harus download aplikasi? Website. Pakai browser aja dari sini. Pakai browser nyari langsung bisa Cing. Cari judi online 888 misal gitu ya, pasti ada login langsung, habis itu langsung top up lewat warung top upnya. Bahkan kalau di counter pulsa tuh udah bisa nge-top up satu aplikasi yang emang linknya tuh ke akun judi online-nya itu, dan withdraw-nya juga mudah banget karena semudah itu makanya masif banget. Withdraw-nya? Gue sebut aplikasinya tapi di sensor aja ya. Iya. Jadi dari situs itu ke dompet digital ini cairinya bisa lewat warung-warung. Nggak harus kan kalau yang judi gede kayaknya harus lewat ATM, makanya orang-orang yang di pedesaan yang nggak ada ATM, nggak punya rekening jadinya nggak bisa. Nah kalau sekarang semudah itu karena ada dompet digital. Nah warung-warung ini maksudnya? Jadi tarik tunai lewat warung. Oh kayak kita ke Indomaret misalnya tuh, ada gitu. Tarik. Nah ini beda. Sama, dia kayak biasanya counter pulsa tuh bisa tarik tunai. Karena kan nggak punya rekening bank. Iya. Oh jadi nggak punya rekening bank pun bisa? Bisa. Asal punya dompet digital itu? Betul. Jadi modal nomor handphone? Modal nomor handphone, dan top up-nya biasanya apa? 20.000, kayak orang yang ngerasa 20.000 nggak apa-apa deh. Yang penting kan yang dia dengan 20.000 itu dia punya harapan bisa dapet 2 juta. Nah, karena dia ngerasa harapan itu seakan-akan udah nyata,
Makanya nggak apa-apa tuh 20.000 terus. Oh iya, gue pikir harus download aplikasi. Enggak sih, nggak seribet itu, bener-bener seseamless itulah. Iya, Bahkan iya. kayak perbankannya kok bisa kalah sama yang kayak gini. Ini lebih masif nyampe ke pedesaan-pedesaan dibanding perbankan normalnya kan gitu. Dan uang yang muternya tuh triliunan banget sih di judul ini. Banyak dari yang 20 ribuan per hari. Yang ini kan banyak banget. Iya. Dan ngobrol sama banyak orang juga yang 20.000 tuh dari yang mampunya 20.000. Kalau orang mampunya 2 juta ya ada juga. Juta gitu. Loh, yang temen kita, Cing. Iya. Itu kan. Nah, itu yang gue tidak masuk di akal gue gitu. Ada orang yang harusnya teman kita itu udah tahu dong bahwa ini adalah nggak mungkin menang gitu. Nah, bisa jadi mungkin orang-orang sekitarnya pernah menang. Jadi, dan dia ngerasa, oh nggak apa-apa, gue juga mungkin dia pernah menang sampai akhirnya dia kecanduan, atau udah ini, Cing, udah terlanjur kalah. Misal nih, lu udah kalah 50 juta di judi online. Buat dapetin duit 50 juta kan kerjanya susah ya? Iya. Mendingan gue punya duit 2 juta, gue taruh lagi dengan harapan bisa ngebalikin itu. Jadi muternya tuh di sana, Cing. Karena buat dapetin 50 juta secara kerja itu berat, ya udah mendingan 1 juta hilang, tapi gue punya harapan siapa tahu lagi hari baik si 1 juta itu bisa berkali-kali lipat. Maksudnya ya kita nggak bisa menyelami. Orang Jakarta kayak kok bisa kena Iya, itu. maksudnya apa yang terjadi sama kemampuan berpikirnya ya. Kan dia pasti udah tahu bahwa ini lo udah masuk data lo, udah tahu algoritmanya, udah tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar dari akun lo. Kan nggak mungkin bandarnya kalah. Betul. Nah, ini nih. Betul, Ini gitu. yang buat gua ini tuh banyak orang yang ngerasa bisa ngalahin penipu, padahal penipu tuh jauh lebih pintar. Banyak yang ngerasa gua naruh 5 juta, nanti kalau untung 2 juta, gua tarik 5 jutanya yang gua puterin 2 jutanya. Padahal secara manusia nggak mungkin, kan kalau dari 5 juta ke 2 juta kan berapa tuh? 40%. Ya. Kalau 40% 2 juta kan cuma 400.000. Nggak mungkin orang yang udah seneng dapat 2 juta ngerasa cukup dengan 400.000. Ya. Pasti modalnya jauh lebih gede. Cuma masih banyak yang mikir, nggak apa-apa, gue taruh sekarang, nanti yang gue puterin cuma untungnya doang. Padahal itu pintu masuknya tuh dari sana, pasti awalnya lu dikasih menang. Kalau lu awalnya langsung dikasih kalah, ya nggak mungkin dia top up lebih gede kan. Iya. Artinya memang ini masalah mental adiksi sebenarnya. Iya, mental adiksi dan itu nyari jalan pintas untuk memenuhi keinginan dia yang nggak bisa terpenuhi lewat kerja normal mungkin. Iya. Tapi kami juga di GMR kan bikin buku. Jadi ada buku yang dibagiin juga. Bukunya nggak tebel, lupa tipis. dibawa bukunya. Ada ambil dulu. Enggak ya? Nggak usah. Jadi ada wawancara sama psikolog juga tentang adiksi pada judul ini. Itu tuh setara dengan adiksi pada narkoba emang. Jadi di titik tertentu emang kalau udah pengen lagi, apalagi udah bohong, udah nyuri barang, itu memang harus dibantu orang lain untuk bisa menghentikan adiksinya. Karena orang yang adiksi sama narkoba juga nggak akan tiba-tiba kayak gue berhenti terus bisa gitu kan. Nggak bisa. Jadi kalau ada teman atau keluarganya yang udah kena judul, memang harus diperlakukan seperti orang adiksi narkoba, ditemenin, direhab untuk bisa berhenti dari si adiksinya itu. Kalau misal adiksi narkoba ya, dia pakai narkoba adalah supaya dia nggak sakit. Iya. Ada fase tertentu saat dia badannya pakai itu. ngebutuh. Iya. Dia pakai itu supaya dia nggak sakit. Kalau judi, dia kan katanya dopaminnya sama, jadi hormon senang di otaknya tuh sama. Jadi pas lagi main deg-degannya itu yang dicari. Itu yang sama kayak pakai narkoba juga, deg-degan itu yang dicari, perasaan si happy-nya itu yang dicari. Itu padahal ya kalah-kalah juga, tapi ya yang dicari adalah si kesenangan bermainnya itu. Berarti gerakan memutus rantai ini banyak beririsan sama psikolog, psikiater segala macam dong. Wawancara untuk kita dapat gimana sih garis besarnya gitu, termasuk yang tadi kalau memang udah ada yang kecanduan tuh harus diapain. Karena sempat juga di satu kota ada yang cerita sampai jual rumah dan pindah ke rumah yang lebih kecil karena ya udah kecanduan banget, utangnya banyak banget. Untungnya istrinya mau bantu. Jadi kayak istrinya mau jadi caregiver untuk suaminya yang udah kecanduan ini. Gitu. Dan itu banyaknya kalau kita bikin acara tuh bukan orang yang mainnya, Cing, tapi keluarga yang terdampaknya. Ada yang kayak gitu, yang cerita malah emang keluarganya jadi berantakan gara-gara itu dia curhat. Jadi lebih banyak orang-orang di sekitarnya itu, bukan pelakunya langsung. Pelakunya kayaknya udah
susah Ada nggak yang untuk datang? kena edukasi. Pelakunya langsung. Kayaknya nggak bakal ngaku ya kalau dia siapa yang di sini judol, kayaknya nggak bakalan deh. Karena kita kan ngincernya guru-guru dan ibu rumah tangga, jadi emang biasanya bukan mereka yang pelaku, cuma ya pasangannya mungkin gitu. Iparnya jadi minjem uang mulu gitu. Jadi agak ini juga ya, agak complicated juga ya. Kalau lo ke narkoba, lo akan ke pemakainya langsung. Ngomonginnya. Iya. Gimana caranya? Nah, kalau ini gimana ya? Maksudnya lo kasih edukasi buat orang di sekitarnya. Nah, tapi orang yang bermasalahnya nih gimana cara edukasinya? Dipukulin sih. Kita ajarin jadi juga pada akhirnya banting aja guys. Jadi akhirnya kita ajarin untuk cara setting boundaries-nya, karena lagi-lagi orang Indonesia tuh kan bener-bener membantu satu sama lain ya. Iya. Udah orang judol, udah orang pinjol gimana pun kayak, tapi kan dia keluarga saya. Betul, gitu. Jadi betul, kita ajarin bahwa yang membantunya tuh orang yang yang layak dibantu aja gitu. Kalau orang udah kena judol, udah dia juga nggak mau menyelamatkan dirinya sendiri, ya kita selamatkan diri kita sendiri dulu gitu. Biasanya bantuin dengan cara ya kita kasih soal budgeting, kita soal bahwa juga. Kita juga perlu punya tujuan keuangan sendiri, cita-cita sendiri juga jangan sampai jadi berantakan cuma gara-gara bantuin ipar atau siapanya yang judol gitu. Ya. Nah, di gerakan memutus rantai ini kegiatannya memang edukasi itu kayak penyuluhan gitu atau gimana? Ada gimmick-gimmick lain nggak? Gimmick lainnya apa ya? Jadi kita sebenarnya setiap kita edukasi kita tuh ada 2 hari, Cing. Satu sama volunteer yang kita bentuk, volunteer di kota tersebut. Yang kedua sama guru-gurunya atau sama ibu PKK-nya. Volunteernya ini fungsinya buat, kan kita bikin acara tuh satu kali. Nah, volunteernya ini dibentuk biar setelah acara dia yang akan membimbing si pesertanya itu. Dibikinin grup WhatsApp. Kalau ibu-ibu ini ada yang mau ditanya langsung ke volunteernya. Nah, kita hubungannya sama volunteernya. Tiap bulan kita punya webinar bareng sama volunteer. Jadi kalau volunteernya juga upgrade skillnya terus biar bisa nurunin ke ibu-ibu di daerahnya gitu. Dan konsepnya bukan yang presentasi gitu, enggak, pakai games. Gitu. Jadi seru sih. Harusnya sih lebih masuk ya edukasinya dibandingin cuman kayak present aja. Ini dari kapan sih, Ling? Ini dari Oktober 2023 ya? Oktober 2023. Udah masuk tahun kedua berarti ya? Iya, tahun kedua. Dan kegiatan offline-nya juga banyak? Selalu offline? Selalu offline. Kalau ke daerah? Ya, kalau yang offline-nya ke daerah, kalau online-nya kita bikin sama podcast juga, sama volunteer juga. Volunteer itu. Itu kemana aja? Udah berapa nih dari Oktober itu? Berapa ya? Cirebon, Cilegon, Gresik. 10 ada lebih? Enggak, belum. Belum. Kita paling setahun 3 kali, Cing, karena 4 kali lah. 3-4 kali karena kan emang biaya ini benar-benar dari kita sendiri. Jadi kita juga bikin bukunya kita jual. Nah, terus nanti kita bagiin ke tempat acaranya itu. Jadi emang kadang kita ngumpulin biaya dulu baru bisa datang ke tempat-tempat itu. Ininya apa sih pemicu bikin si gerakan memutus rantai? Jadi sebenarnya kan semuanya kreator keuangan, semuanya bahas edukasi keuangan di sosmed. Tapi kayaknya orang-orang di sosmed tuh udah pada ngerti ya harusnya ya tentang keuangan. Justru orang yang butuh banget edukasi keuangan adalah orang yang nggak terpapar sama konten-konten kami gitu. Makanya justru pengen ke daerah-daerah, pengen coba ke grassroots, masalahnya tuh apa. Dan sebenarnya selain judul pinjol ada satu masalah yang menarik lagi sih ya. Di setiap kota itu masalah keuangan keluarga Indonesia itu selalu ngebantuin orang nggak tahu batasannya. Jadi kayak di setiap daerah tuh pasti ada budaya yang bantuin orangnya tuh, misalnya di Gresik gitu ya. Uangnya tuh habis buat apa? Soalnya kalau ada tetangga yang kawinan itu semuanya tuh patungan. Kalau setahun itu yang kawinannya banyak banget, patungannya tuh banyak banget gitu. Sementara kan penghasilan segitu-gitu aja gitu. Itu problemnya selalu sama. Makanya kita juga ada rencana ke Flores. Itu juga sama ternyata. Jadi abisnya buat upacara adat gitu. Kalau upacara adatnya ternyata banyak banget, duitnya habis ke situ juga gitu. Nah, itu yang jadi problem juga sih ya dalam tanda kutip, karena jadinya tujuan keuangannya jadi nggak tercapai. Begitu anaknya mau sekolah nggak ada duitnya gitu, begitu mau naik haji, mau beli rumah bingung sendiri kan kemana ya uangnya, padahal penghasilan ada, yaitu buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh culture gitu. Tapi agak sulit kayaknya untuk susah banget kalau itu merombak itu. Betul. Jadi makanya yang kadang yang kita omongin adalah lu coba budgeting dari awal aja deh, dilihat kebutuhannya ini sebenarnya sama uang yang kita dapetin tuh udah match atau belum sih. Kalau emang dari awal udah nggak match kan berarti udah ada yang salah waktu ngelakuin itu. Berarti emang harus berhutang buat nutupin itu. Berarti apa? Ya kalau lu dari awal bisa budgeting, mungkin bisa lebih berhemat biar jadinya match gitu, Cing. Karena
yang gue baru sadarin juga, karena kan gue juga awalnya bukan dari finance kan, dari stand up. Sebenarnya pemasukan gue sama dulu sama sekarang mungkin mirip-mirip, tapi sekarang tuh entah kenapa terasa jauh lebih banyak karena udah lebih ngerti posing, yang ini uangnya buat pos yang ini, lebih bisa ngaturnya tuh membantu banget dibanding cuma ada uang yang keluar aja gitu. Cuma taunya cuma dapat spending gitu. Padahal kalau kita bisa dibagi setiap posnya, itu terasanya jauh lebih banyak gitu. Itu yang mungkin pengen kita edukasiin juga ke banyak pihak gitu. Iya. Kalau yang kayak memang budaya kita misalnya banyak yang patungan untuk beberapa acara di lingkungannya, di desanya. Itu mungkin bisa dilakukan kalau si budgetingnya bagus dari awal. Iya, jadi udah di set aja. Setiap kali ada yang pesta cuma bisa nyumbang segini. Karena kan banyak juga yang kayak malu dong kemarin. Iya. Nah, Karena gitu tekanan kan. itunya mungkin tekanan sosialnya tinggi banget. Tekanan sosial. Abis itu minjem uangnya itu kan bukan cuma ke pinjol, tapi banyak juga yang ke Bank Emok, yang rentenir gitu loh. Ke Kosipa namanya, Koperasi Simpan Pinjam, tapi nggak nyimpen uangnya ya, minjemnya aja misalnya. Kayak bank keliling gitu. Bank keliling kayak bangke. Bank keliling itu kan bunganya gede banget ya. Kalau bank keliling itu bunganya berapa sih rata-rata? Aduh, nggak pernah nanya sih ya. Tapi bayarnya tuh harian gitu Cing katanya. Iya. Jadi nggak berasa. Padahal kalau dihitung-hitung misalnya pas ditotalin itu bisa 100% kayaknya. Karena gue inget sebulan banget. Tergantung selama pinjaman. Karena ini mama gue juga dulu ada masanya minjem kayak gitu untuk kebutuhan rumah. Misal buat beli ban motor harganya 120.000. Bayarnya tuh bisa 240.000. Tapi karena harian jadi nggak berasa ya? Di sehari 8.000 selama 1 bulan atau selama 2 bulan sehari 4.000 gitu. Iya. Itu bisa 100% sih bank keliling itu, dan nggak kerasa karena bayarnya dicicilnya kecil-kecil gitu. Padahal ya kalau kita jabarin angka-angkanya ketahuan besar banget kan gitu. Tapi itu juga bank keliling juga banyak menjerat orang. Banyak banget. Itu kan makanya kalau Cing Abdel lihat di banyak daerah tuh ada nih bank keliling dilarang masuk. Karena mungkin ada warga sana yang sempat terlibat itu dan keluarganya jadi berantakan gitu. Dan yang paling serem tuh iming-imingnya tuh modal usaha. Jadi kita pernah ke Kabupaten Cirebon, terus banyak yang kena pinjaman itu karena dibilangnya ini buat nambahin modal usaha kamu, nanti usaha kamu jadi lebih besar. Padahal kemampuan orang-orang sekitar situ beli segitu-gitu aja. Jadi modalnya udah lebih gede, nyetok barangnya udah lebih banyak, yang laku tetap segitu-gitu aja, tapi utangnya kan udah tetap jalan. Itu sih. Jadi modal usaha juga dipikirin kan, marketnya ada apa enggak. Itu sih yang diedukasi juga. Tapi ini ribet banget tuh gerakan ini untuk membuat. Ribet memang. Memang tidak mudah. Iya, mengedukasinya susah jadi, tapi pasti bisa. Iya. Panji banget. Dan lebih gampang sebenarnya. Sulit tapi bukan tidak mungkin. Lebih gampang kalau ngomongnya ke guru-guru. Jadi di beberapa kota itu ke edukasinya ke guru, itu mereka tuh beda banget penerimaannya dan permasalahannya juga beda banget, karena ya pola pikirnya juga beda kali ya sama yang non guru gitu. Jadi beberapa kota terakhir memang kami tuh ke guru-guru, mereka juga bisa ngajarin muridnya gitu. Kalau lo edukasinya ke guru, ntar lo harapkan guru itu akan menyebarkan kemana? Ya semoga aja ke murid-muridnya. Kan kita waktu itu guru-guru SMP SMA ya yang di Salatiga itu. Ya kan nantinya kan si murid-muridnya ini akan bekerja dan punya uang. Dan yang gue baru sadarin nih Cing, kadang kita tuh telat Cing belajarnya. Kita baru belajar ngelola keuangan waktu kita udah dapat uangnya. Padahal waktu kita dapat uangnya tuh udah pasti jadinya impulsif karena pertama kali dapat duit ya. Gue baru punya duit nih, gue akan spending sebanyak mungkin. Gue akan balas dendam masa lalu. Padahal kalau udah aware sebelum punya uang itu kan jadi lebih punya kesadaran gitu. Oke, ya. Tapi ini nggak menyelesaikan masalah langsung. Yang tapi ada, ya maksud gue ini sekarang kan ada nih masalahnya nih. Lo terus ada gerakan ini. Memang bukan itu targetnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Atau gimana sih gerakan memutus rantai ini? Jadi kayaknya kalau nyelesain benar-benar pinjol jadi nol kayaknya tuh terlalu paling pemerintah banget itu ya. Mengurangi. Kita pengen sih orang-orang yang datang ke acara kita seenggaknya dia punya pengetahuan lebih dalam tentang keuangan biar ya seenggaknya keluarganya nggak terdampak lagi lah. Jadi dia bisa budgeting lebih baik, dia bisa tahu resikonya. Kadang orang tuh coba ngejalanin tanpa tahu resikonya Cing. Ya udah nggak apa-apa lah minjem, nanti bisa bayar. Kan sering kayak gitu.
dengan ini dia tahu waktu mau ngelakuin ini udah ada pengetahuan di sebelumnya gitu. Ya dan minimal awareness bahwa ngomongin uang tuh nggak apa-apa. Karena Nah, kan itu. di keluarga tuh banyak banget ya yang nggak mau ngomongin uang Ketika ya. keluarga ngapain sih ngomongin uang? Iya, Udah, benar. ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga ada di part pembicaraan bahwa ngomong sama suami yuk tentang uangnya, ngomong sama istrinya yuk sebenarnya berapa sih penghasilannya, kita mau uang keluarga ini diapain, tujuan keuangan kita tuh apa. Itu dibuka juga gitu. Dan soal utang juga sama ya. Utang ke temen, utang ke tetangga. Nah itu juga kan kalau nggak ada, bilang nggak ada tuh nggak apa-apa loh gitu. Iya. Nah itu yang satu lagi sih, yang menurut kita basic di Jakarta, di tempat lain tuh ternyata itu sesuatu pengetahuan yang advance tau gitu. Jadi basic buat kita tuh kadang, ternyata segini tuh aja orang udah nggak paham gitu. Jadi emang benar-benar kita coba dari basic banget buat mereka. Dan banyak yang ngerasa seneng sama acaranya itu karena ternyata tuh bisa diomongin segininya ya. Bahkan boleh kalau loh gitu ngomongin buat uang yang ya. belum nikah mungkin pas yang guru-guru itu ternyata emang sama calon suami memang harus diomongin karena kalau enggak bisa jadi masalahnya akan jadi jauh lebih besar ke depannya gitu. Iya. Karena masalah kecil kalau ditambah duit jadi gede tuh, Cing. Bener lagi. Cekcoknya kecil ada duit jadi gede. Iya. Jadi kalau menurut gue berhadapannya bukan cuma masalah orang nggak cuma belum sadar untuk memanage keuangan, tapi emang budaya kita juga membuat itu sulit ya. Iya. Untuk membuat orang ini ngomongin ini nggak apa-apa, itu kan membentur budaya yang selama ini dia. Apalagi cewek, dibilang ini matre pasti. Udah hitungan, ini matre banget sih, kok ngomongin duit mulu? Iyalah, kalau mau nikah emang harus ngomongin uang gitu. Nah itu juga disampaikan bahwa sebagai perempuan, jangan takut dikatain matre. Emang harus diomongin dari awal, penghasilannya berapa, kerjanya bener apa enggak sih, kerjanya tetap apa enggak. Dia punya utang apa enggak keluarganya gitu. Bukan cuma dirinya ya, keluarganya punya utang apa enggak. Karena keluarga calon suami kita punya utang aja kita bisa jadi kebawa-bawa gitu. Jadi gimana caranya membicarakan keuangan ini jadi oke aja lah gitu. Jadi boleh lah gitu. Iya, tapi sulit dong. Emang sulit. Makanya itu kita ngasih buku juga, Cing. Jadi setiap abis acara kan kita bagiin buku yang kita tulis, yang bukan kita tulis, yang GMR bikin, Mbak Nisa yang nulisnya. Itu biar mereka kalau emang tertarik lebih lanjut, dia tuh ada Iya ada guide-nya, dan bukunya nggak ribet, nggak ngomongin investasi sama sekali, bener-bener yang basic banget. Kalau ngomong sama suami gimana sih caranya, kalau ada keluarga yang kena judul harus apa sih, kalau ada utang harus gimana sih gitu, yang basic banget. Dan bukunya juga nggak tebal, jadi hopefully sih dibaca ya. Dan lebih banyak gambarnya juga. Lebih banyak gambarnya, banyak ilustrasinya gitu, bukan buku yang heavy textbook gitu. Tapi sejauh perjalanan GMR yang udah 2 tahun ini ya, ada nggak kasus yang memang akhirnya terselesaikan? Ada satu kayak testimoni lah setelah si GMR ini. Setelah saya datang ke klinik Tongfang. Misalnya kayak gitu. Apa ya testimoninya? Mungkin ada ya. Karena yang day to day itu kan volunteer-nya. Iya. Maksudnya ternyata gerakan ini kan lo bikin berarti swadaya kan ini semua. Swadaya. Dan swadayanya dari konten kreator ke keuangan gitu. Padahal kalau dilihat dari yang lo ceritain ini kan permasalahannya bukan permasalahan keuangan, hanya masalah keuangan. Iya. Ini ada masalah budaya, terus ada masalah psikologi, kesempatan kerja segala macem gitu. Nah harus kayak lintas sektor lah gitu. Itu makanya Mbak Nisa niat jadi Menteri Keuangan. Enggak dong, bukan. Iya. Jadi sebenarnya niat awalnya itu kita ngumpulin datanya dulu. Sebenarnya masalah besarnya itu ada di mana, terus solusi yang kita propose apa. Hopefully sih pengennya bisa ngasih data ini ke yang bikin kebijakan bahwa ya bikin edukasi keuangan tuh yang kayak gini loh gitu. Karena sebenarnya tuh ada kalau dari OJK program-program edukasi keuangan tuh ada, tapi tepat sasaran apa enggak gitu. Jadi ada niatnya tuh ke situ sebenarnya. Nah ini kerjasama nggak? Ada udah mulai kerjasama sama? Belum, Jing. Belum punya. Masih swadaya, Jing. Iya. Jualan buku buat kita. Ada sih, ada sponsor. Kalau sponsor ada, tapi kalau kerjasama sama pemerintahan sih belum. Tapi ada satu doang. Kita pernah kerjasama sama itu, Dinas Pendidikan Salatiga. Oh iya benar. Itu mereka bantuin kita untuk ngumpulin guru-gurunya. Ya, dan itu biasanya kayak gitu, sih. Iya. Seru banget itu. Jadi merekanya juga tertarik. Oh bener nih, kayaknya nih jadi masalah kota ini. Udah ngasih kita banyak akses lah buat bisa ngumpulinnya gitu. Iya. Karena memang lo kan konten kreator keuangan, pasti kontennya atau isi dari edukasi ini lebih banyak ke
lo kompeten untuk ngomongin bagaimana mengelola keuangan gitu kan. Tapi gimana caranya supaya nggak malu ngomongin uang ke calon suami itu kan? Itu konten saya kayak gitu sih. Jadi aku banyak banget ngobrolin tentang di Instagram ya. Banyak banget ngomongin tentang parenting, tentang relationship. Jadi dari awal punya anak itu emang rutin ke psikolog anak, dan kalau abis dari psikolog suka sharing gitu, dan suka ke konsultan pernikahan juga suka sharing juga. Jadi pada akhirnya cuman backup pengalaman aja. Jadi kalau misalnya ibunya nanya terus kayak, Bu, sepengalaman saya nih Bu gitu, atau nggak ada yang punya pengalaman lain nggak gitu, yaudah nih pernah minjemin duit nggak dibalikin misalnya gitu kan. Emang ya? Ya jadi Yuda yang cerita. Masih berapa nih? Lumayan lah ya. Gitu. Jadi ya ngomongin hal-hal yang masih dianggap tabu itu yang harus dirombak ya sekarang. Bener. Dan happy sih ibu-ibu itu ternyata kayak, oh nggak apa-apa ya Mbak. Nanti kalau saya dimusuhin sama tetangga sebelah gimana Mbak? Bu, mendingan kehilangan tetangga sebelah Bu daripada kehilangan tetangga dan hilang duit misalnya gitu. Karena tetangganya ini minjem mulu tapi nggak pernah dibalikin. Ya dipinjemin juga nggak dibalikin, ngapain lo minjemin lagi gitu kan sebenarnya. Tapi ternyata hal sesimpel itu aja tuh nggak kepikiran gitu. Ada satu pertanyaan yang menarik ke lu waktu itu kalau nggak salah di Cirebon sih Mbak, yang bilang suaminya loyal banget ke keluarganya, tapi nggak ke istrinya tuh gimana cara ngomong ke suaminya? Nanyanya ke Mbak Nisa. Gimana ya? Jadi ternyata di sana kadang jadi psikolog pernikahan juga. Karena pertanyaannya bener seril itu yang ibu-ibu rasain tuh itu. Kenapa suami saya kalau keluarganya minjem selalu langsung dikasih, selalu royal banget gitu, dan kalau ditagih malah jadi konflik keluarga gitu. Tapi sebenarnya nggak di daerah pun masalah keuangan itu selalu bukan tentang uangnya, karena tentang uangnya tuh gampang, lo tinggal punya gaji, diatur, kelar gitu. Yang jadi masalah kan adalah gimana cara ngomong ke suami, gimana ya cara ngomong ke orang tua kalau kita belum ada uangnya, gimana ya ngatur emosi sendiri, lagi impulsif mulu nih gitu. Nah itu yang lebih susah sih sebenarnya. Jadi ya memang di semua wilayah emang masalahnya tuh most likely bukan tentang keuangan. Iya, apalagi kalau kita laki-laki ya, walaupun udah menikah, rasa tanggung jawab buat ke keluarga itu masih cukup tinggi gitu. Nah, membuat itu menjadi sebuah hal yang bisa diatur ya harus terbuka dulu ya kali. Benar. Itu dia, makanya di encourage adalah sebelum nikah ngomongnya gitu. Nah itu lagi kita terbentur lagi tuh sama... Aku tidak loh, sebelum nikah, aku nikah 2013. Itu udah nanya banget kayak keluarga kamu ada utang nggak, pernah dikejar debt collector nggak? Karena aku takut banget kalau tiba-tiba keluarganya pernah dikejar debt collector, banting-banting kursi gitu kan, kayak aku tidak mau menikah dengan orang yang keluarganya kayak gitu. Jadi aku terima risiko dikatain matre, tapi aku tanya. Gitu. Jadi bisa teman-teman untuk nanya kayak gitu. Kalau udah dijudge ya belum nikah aja udah ngejudge lu, ngapain nikah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ya harus ada kerelaan. Harus ada kerelaan, Cing. Terus terang aja kalau gue kayak gitu juga masih agak gitu ya. Jadi kan bisa jadi kalau ternyata itu diomongin dan itu masalah untuk cowoknya. Bisa jadi emang gak kompatibel gitu, gak cocok gitu. Iya, gak cocok secara value berarti kan. Iya. Tapi kan cinta menyelesaikan. Asik. Kayaknya uang deh yang menyelesaikan segalanya, bukan cinta. Iya. Maksudnya orang harus bisa realistis ya, bukan materialistis ya. Tapi kalau anak zaman sekarang kayaknya udah lebih banyak sih ngomongin ini ya. Ini aku 2013 tuh nggak ada kayak teman-teman aku yang beneran nanya, keluarga kamu pernah dikejar debt collector nggak? Itu aneh banget itu. Emang lu nanya kayak gitu. Tapi kalau kayak Yuda sekarang kan mau nikah, lu pasti udah bisa lebih terbuka kan Yud? Jauh lebih terbuka, bahkan udah. Kalau kali kan masalahnya bukan di Masalahnya di mana? Masalahnya di uang, Cing. Bukan finansial dia, bukan manage finansial. Masalahnya di orang minjem uang. Iya. Itu penting banget loh. Mbak Nisa tuh bisa seterbuka itu karena memang di keluarga dia juga seterbuka itu. Mbak Nisa yang lu pernah cerita, dia bahkan orang tuanya dudukin mereka di meja makan, ini uang papa ada segini, gitu-gitu. Iya, jadi di keluarga aku tuh emang ini privilege banget ya. Ternyata nggak semua keluarga punya privilege ini. Jadi keluarga aku tuh ngomongin uang banget. Jadi kayak pas aku SMA tuh aku dibukain slip gaji ayahku PNS karena aku banyak mau. Terus kayak kalau kamu pengen minta ini uangnya yang mana gitu. Terus ibuku kayak nulisin cash flow keluarga, nih sisanya cuma segini. Kamu minta uang segitu tuh dari mana? Oke gitu. Aku pikir semua orang digituin sama ibunya gitu kan, ternyata enggak. Nah, termasuk pas mau nikah gitu ya, bawa pacar, itu tuh pasti kayak ditanya, kerja di mana, gajinya berapa?
asuransi kantornya bagus nggak, benefit kantornya apa aja, itu tuh pembicaraan biasa gitu loh. Interview kerja ditanya, tadi tawarin gaji berapa, kamu nego aja jadi segini, itu tuh hal yang biasa banget. Ternyata orang-orang nggak begitu. Makanya aku nggak ngerasa aneh gitu nanya ke calon suami, kamu ada utang apa enggak? Kamu bayar pakai kartu kredit sih ya biasa aja, karena merasa pembicaraan uang itu baik-baik aja. Dan buat teman-teman yang nggak punya privilege ini, kalian bisa membentuk keluarga yang punya privilege itu. Itu yang penting bapaknya S3 sih. Ya, enggak juga sih Yud, bapaknya S3 juga belum tentu. Enggak, tapi itu mungkin Cing, kenapa bisa seterbuka itu karena dibiasakan. Nah, dibiasakan. Gua atau teman-teman yang lain kayaknya di keluarga nggak ada omongan kayak gitu, jadinya ragu mau ya? ngomong itu ke orang luar malah jadi aneh. Di keluarga aja, di keluarga sendiri aja nggak diomongin, masa ke orang luar diomongin gitu. Makanya kesini oh ternyata yang kayak gitu tuh nggak apa-apa diomongin. Makanya gue juga udah mulai ngobrolin itu sama Dila, kalau nanti kita nikah pembagian keuangannya kayak gimana. Tapi kapan? Mau nikah loh Jing. Insya Allah tahun ini Cing. Iya, udah dapet gedung loh. Iya. Dari 2 tahun lalu ngomong kayak gitu ya, Cing. Oh gitu ya, oke. Berarti gue jangan percaya. Bukan dapat gedung. Yang permasalahan itu dapat restu. Oh iya, udah dapat. Alhamdulillah. Meskipun panjang perjalanannya, tapi udah dapat kalau restu. Kali ini di sini dari tahun 2020 kayak belum dapat, kalau itu belum dapat sih. Pas GMR mulai aja kayak belum dapat deh. Ya. Jadi memang harus seterbuka itu sama calon pasangan ya. Maksudnya kalau kita pengen dapetin generasi penerus kita yang bisa lepas dari masalah-masalah yang sekarang kita punya, ya mulai dari kita sebagai orang tua gitu ya. Apalagi orang tua muda yang belum punya anak, dari awal yang ngomongin masalah keuangan sama pasangan itu bukan berarti lo pelit, bukan berarti lo perhitungan banget sih lo. Dan biasanya gitu. Cowok takut egonya kesentil, Cing, kalau ngomongin. Sangat sih kalau menurut gue ya. Padahal itu ngerugiin cowoknya juga loh. Makanya yang cewek kalau ngomongin keuangan jangan pakai di. Dia enggak pakai di gue. Itu kesentil wajar itu gua pakai di. Enggak. Padahal ya itu orang tuh ngerasa kalau orang tahu pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, malah jadi ntar gue dinilai buruk lagi cuma bisa nyambung segini. Padahal kalau tahu mungkin bisa jadi membantu dan bisa mengarahkan juga gitu. Dan sebenarnya dari sisi cowok ya, kalau cowoknya nyimpen sendiri juga, nggak sharing burdennya juga gitu, nggak sharing bebannya juga beresiko kenapa-kenapa loh kalau ternyata dia lagi susah, terus dia nggak mau ngomong sama istrinya, ujung-ujungnya juga kena pinjol, misalnya karena nggak mau ngomong, itu kan sebenarnya merugikan si cowok juga gitu. Jadi cowok-cowok juga sebenarnya penting banget ngomongin ini sama terbuka masalah keuangan ya. Bener. Ya kadang-kadang kita pada pengen bandel juga sih. Pengen ya kan nggak diketahuin. Pengen diketahuin. Pengen ada yang gue simpen uang. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau aku sama suamiku tuh jadi punya budget jajan masing-masing gitu ya. Aku nggak peduli dia mau beli helm 5 biji, mau beli knalpot suaranya gimana, bodo amat gitu. Nggak pernah nanya-nanya lagi, tapi asalkan sesuai budgetnya. Jadi mau duitnya disimpan, mau dia beliin apaan, itu terserah. Jadi aku punya uang jajan sendiri, aku mau beli lipstik warnanya sama semua, dia tidak peduli, aku juga sama gitu. Jadi sebenarnya masih bisa sih, asal budgetingnya rapi itu tadi gitu. Iya nih, budgeting yang paling penting ya. Iya. Berarti lo pada punya buku dong? Untuk Excel sheet lah Cing, zaman sekarang. Buku dia buku yang gede. Nyatet itu kan waktu itu pernah di wawancara juga kan yang bener nyatet harian. Iya. Tapi yang nyatet hariannya sekarang sih udah berhenti, tapi masih lanjut di lewat bulanan dan tahunan. Excel itu setiap bulan tahu dapatnya berapa, keluarnya berapa. Oh berarti yang segini yang bisa ditabung gitu. Iya. Karena memang ini adalah merombak budaya aja, budaya yang sudah sekian lama di kita ada. Maksudnya kita ngomongin perjanjian pranikah aja masih kok gitu. Kayak mau cerai ya gitu lah. Gitu kan orang udah ngejudge gitu. Lo kan mau nikah bukan mau cerai. Ngapain cerai udah direncanain gitu. Padahal perjanjian pranikah penting tuh ya, Cing. Penting banget. Nah, ada teman kita. Kita lagi. Iya. Penting banget. Apaan, Man? Apa Bang Rahmat? Oh, ini Cing. Cuh gitu Cing. Bang Rahman tadi maksudnya gitu. Oh. Astaga. Dia nggak ngerti Cing. Iya. Jadi perjanjian pranikah itu memang gimana cara kita merombak pola pikir kita, anggapan kita bahwa itu bukan mempersiapkan perceraian. Itu mempersiapkan kalau lo cerai
lo nggak ribet. Gue sama Dila udah memutuskan pakai Cing. Karena gue ngerasa gue kan punya tanggung jawab keluarga. Kan gue tulang punggung lah di keluarga. Gue yakin kalau keuangannya misal semuanya bareng, kalau nanti ini gue punya kebutuhan untuk bantu keluarga, bisa jadi akan jadi konflik ke depannya. Jadi kalau dari awal udah diomongin, udah terpisah, jadi kan punya apa namanya, leluasa untuk ngebantu, walaupun tetap izin juga, tetap diobrolin juga, cuma ya terpisah aja dari awal gitu. Sebenarnya juga pemahaman bahwa yang dibagi itu bukan cuma harta tapi utang. Orang tuh kan mikirnya kayak cerai tuh harta gono gini, lah itu utang juga jadi gono gini loh gitu. Sementara kalau ada perjanjian pranikah itu bisa jadi terpisah juga, utang lo, utang gue, ya, utang keluarga gitu. Gue yang nanggung gue doang, bukan gitu. Pasangan gue nggak usah terlibat gitu. Itu kan yang orang selalu ngomongin hartanya doang, padahal utangnya juga biar si satunya nggak terdampak dari keputusan diri dia atau keluarganya. Gitu. Karena warisan juga sama, warisan juga yang dibahas kan harta terus ya. Padahal utang juga diwariskan loh, nah itu juga bisa kita pisahin. Kalau ternyata keluarga kamu mewariskan utang, aku nggak mau ikutan gitu. Tapi secara undang-undang pranikah itu ada? Bisa, sekarang pasca nikah juga bisa. Jadi udah nikah, terus kita mau bikin perjanjian deh, baru dibikin itu sekarang udah bisa gitu. Enggak, maksudnya memang fasilitas ada, undang-undangnya ada? Ada. Okay. Boleh. Bukan perjanjian antara kita sama kita aja, tapi memang di undang-undang juga jadi diatur. disebutkan bahwa misalnya harta adalah harta bersama kecuali ada perjanjian lain gitu. Nah, perjanjiannya adalah perjanjian pranikah itu. Iya. Wah, jadi gerakan memutus rantai ini nggak cuma kayaknya di kota-kota juga bisa masuk ya, kalau ininya concernnya yang kayak gini ya buat orang-orang yang mau menikah. Coba kita ngerasa kenapa nggak di kota-kota, karena di kota-kota tuh pembicaraan tentang uang tuh udah masif banget Cing. Hampir setiap minggu ada webinar, acara offline juga sering. Nah cuma kalau kayak di kota-kota satelit kayak misal Cirebon, Gresik, Salatiga itu tuh pasti jauh lebih jarang dibanding kota-kota besar. Makanya kita coba incarnya kota-kota satelit itu. Makanya selalu rame yang datang karena emang jarang banget acaranya. Dan bahkan kita nggak ngomongin acaranya itu, kita nggak omongin di posting. Online. Nggak posting acaranya. Tahunya dari mana? Jadi mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi biasanya gue tuh minta bantuan sama komunitas stand up setempat buat bikinin acaranya. Terus nanti dia nge-share ke grup-grup WhatsApp. Kalau emang lagi kerja sama pemerintahan ya guru-guru itu dikirimin surat sama dinasnya. Kalau enggak ya emang kalau ibu-ibu PKK itu beneran dari grup-grup WhatsApp. Tiba-tiba yang datang 200. Banyak banget. Iya. Apalagi kalau ibu pakai dress code datangnya kayak beneran serius banget. Kita mau dengerin acara ini. Jadi emang yang kita tuju adalah bukan orang-orang yang tahu kita di sosmed. Tapi kalau Yuda biasanya banyak yang tetap minta foto sih. Terkenal banget soalnya kalau dia. Gokil, iya. Tapi ya itu, yang datang rata-rata orang-orang yang bukan pelaku judol ya kalau pakai judol. Biasanya bukan. Orang yang terdampak mungkin dari keluarganya ya. Ibunya, istrinya, dan emang lebih banyak cewek yang datang sih. Iya, karena ya itu biasanya kalau di Indonesia itu balik ke culture ya, begitu nikah, cewek ini dianggap berapapun yang dikasih harus bisa diatur. Padahal belum tentu yang dikasihnya cukup gitu. Nah itu dikasih kesadarannya juga, siapa tahu ternyata bukan kamu nggak bisa ngaturnya Bu, tapi uangnya emang nggak cukup. Nah itu makanya harus diomongin ya sama suami, gimana nih, ternyata emang nggak cukup nih uangnya, bukan gue yang boros gitu. Iya. Ada nggak sih edukasi kepada orang yang main judulnya? Nggak mau datang pasti. Iya mau datang, gimana cara ngakunya? Pas edukasi lagi gini semua. Iya. Ntar ikut lagi yang gitunya ya. Iya. Memang jadi sulit ya. Jadi sulit. Itu kayak edukasi ke tapi buat pengguna mah emang ke penggunanya ya. Cuma nggak didengerin juga kan sama penggunanya. Tapi ya itu tadi karena kalau emang lagi aktif mah nggak bakal didengerin. Nggak bakal datang juga ngapain. Biasanya tetap caregivernya, orang yang mau dia berubahnya yang dikasih edukasi sih. Itu orang terdekat. Tapi kalau udah adik sih emang nggak bisa dibilangin. Emang nggak bisa dibilangin. Emang harus ya dijauhin dulu mungkin sampai dia ngerasa salah. Dikurung, udah. Dikurung ya? Iya, direhab tuh ya. Artinya kan direhab kan kita dikurung. Benar. Ya kalau selama dia masih bisa kesana kemari, ya ada aja caranya nyari. Benar. Mau minjem, mau nyolong, mau apa gitu segala macam. Ya. Kalau lo boleh punya partner, supaya bisa masif ini gerakannya, pengennya sama siapa? Sama pemerintah apa sama
Sama Raffi Ahmad. Iya Kalau pengen juga masif sih. ya? Iya. Karena dia punya masanya kan? Iya benar sih. Punya masanya dan dia kan sekarang pejabat ya? Iya, pas lagi ini kan dia masalah pemuda kan. Hmm. Ya harusnya ya. Ya karena kalau kita pengen masif ya kalau lewat pemerintah tanpa ada sosok akan berat juga. Tapi kalau kita bisa menggandeng sosok yang besar banget itu ya jadi jauh lebih masif dan dampaknya bisa jadi jauh lebih besar juga. Ya kalau lo kerjakan sekarang aja dari mulut ke mulut bisa 200 orang yang ini berarti memang itu. Dan 200 itu gara-gara kapasitas tempat, Cing. Iya, karena udah dan nggak muat kapasitas lagi. kita, Cing. Iya, Karena iya, kalau semakin banyak yang datang, Volunteernya perlu makin banyak volunteernya juga. perlu banyak. Buku yang kita bagikan lebih Konsumsi banyak. juga. Konsumsi lebih banyak. Iya. Jadi kadang ada beberapa emang udah maksimal 20, Udah 200. nggak bisa lagi. Sempat ada yang jadi 230 aja kita kebingungan harus nambah konsumsi gitu. Iya. Nggak artinya bahwa memang itu di masyarakat butuh gitu. Perlu banget. Animonya bagus karena mereka memang butuh karena memang di circle terdekatnya sedang dia merasakan itu gitu. Dan ini, Cing, banyak kan orang datang ke seminar dianggapnya bakal dapat uang atau dapat apapun. Kita nggak menjanjikan apa-apa. Iya, kita nggak ngasih apa-apa. Kita juga beneran pengen nih ada ngomongin soal keuangan di sini jam segini beneran datang tanpa mereka tahu kalau nanti di situ bakal dapat uang, bakal dapat sembako atau apa dan ternyata keinginan untuk belajarnya tuh tinggi banget padahal nggak ada embel-embel bakal dikasih apa gitu. Walaupun setiap acara kadang ada games yang kita bagiin hadiahnya, tapi Hadiah itu gitu bukan sesuatu yang bikin mereka datang. Jadi di undangannya nggak disebutin bakal ada door prize gitu, nggak disebutin dapat goodie bag gitu nggak disebutin. Oh iya. Nah lo Pak ada ininya nggak sih ukuran keberhasilannya nih dari setiap event apa dari cuma peserta yang datang aja atau terus lo balik lagi ke situ nanyain ke volunteer gimana kondisinya gitu udah ada KPI-nya. KPI-nya. Jadi di akhir acara juga ada formnya, jadi before dia kemampuannya di mana, pengetahuannya di mana, dan di akhir ada di mana, terus kayak ada juga form feedbacknya, happy nggak sih sama acaranya itu? Iya. Ya cuma kalau memang pengen ada KPI, infrastrukturnya juga harus Iya, banyak. mungkin kita gitu harus ya. punya kayak posko, gitu-gitu loh, itu memang agak berat ya. Dan yang volunteer yang kita bentuk juga, yang gue seneng nih misal Cing, di Cilegon tuh dia akhirnya bikin program radio, ngomongin soal keuangan di radio Cilegon. Itu kesadaran dari volunteer sendiri karena emang dia ngerasa kayak yang di Cilegon ini butuh deh, dan mereka gerak sendiri itu kan seneng banget akhirnya bisa ngasih semangat kita ke mereka dan akhirnya mereka juga punya semangat yang sama buat nyebarin. Iya. Yang terakhir di mana sih bikin offline-nya? Terakhir kita di Gresik. Gresik. Di Gresik. Dan yang paling dekat mau bikin di Flores. Oh, dari Flores itu. Jauh-jauh juga lu berapa orang yang berangkat? 12. 12-12-nya berangkat? Enggak pernah 12-12 berangkat 12. karena waktunya juga susah ya, semuanya juga sibuk, tapi ya Yuda sih harus berangkat udah pasti. Karena gue yang bawa ini, Cing. Lo pakai ini vest ini? Vest ini, Cing. Kalau nggak ada gue nggak ada yang pakai vest ini. Iya. Berarti kan lo tiket sendiri, nginep sendiri, biaya itu. Beruntungnya karena gua, Mbak Anissa, Felicia, Andi Senjaya, Alin Wiratmaja, Olivia Luis dan lain sebagainya, dan lain-lain itu udah sering dapat kerja sama brand. Biasanya kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita ngetok nih brand-brand yang pernah kerja sama kita, mau gak buat bantu support gitu. Akomodasi transportasi paling tidak lagi ya. Feedbacknya apa ya, produknya kita promoin atau yang kedepannya kita pengen kalau ada yang support buku kita itu nanti ada logonya gitu. Karena sejauh ini ya dapat duitnya dari itu, kita bikin buku, kita jual, habis itu buat dibagiin lagi. Kalau ada brand yang mau masuk terus ini bukunya untuk yang batch ini disponsorin sama kementerian ini ya bisa juga gitu. Untuk mencetak bukunya aja. Iya, buat mencetak bukunya. Karena itu cost banget tuh, Cing, mencetak buku. Iya. Kirimnya juga effort banget. Oh iya, mahal juga lagi kok kirim. Kan nggak mungkin dibawa dari sini, berat banget gitu. Iya. Lo akan kirim setelah acara jadinya? Enggak, sebelum acara. Sebelum acara. Oh. Jadi pas acara tuh udah dibagiin gitu. Iya, satu buku sejuta harapan. Ini Mbak Nisa yang nulis sama Cialin dan Olivia Luis. Jadi kalau ada orang yang pengen sponsor atau donasi untuk mencetak bukunya juga boleh. diterima-terima aja ya. Oke lah, ini gue pertanyaan terakhir nih, tapi di luar ini nih, gue termasuk orang yang terdampak dengan kebijakan bahwa nanti
2026 10% asuransi kesehatan Sama lagi. itu akan ditanggung oleh kita. Iya. Itu lazim di luar negeri kayak gitu juga atau kita aja nih yang ngarang-ngarang? Kan kita asuransi, pengennya kita Udah bebas ya. Iya benar. Di itu kayak jualan maju, kartu diskon jadinya. benar. Benar juga. Di negara-negara maju sih memang ada kita yang bayar, tapi sekian persennya kan dari berapanya ya. Di sini kan di sini tuh kesehatan sama pendidikan tuh kan dikomersialisasi ya, Cing. Betul. Mahal banget gitu. Jadi 10% dari rumah sakit mahal pasti akan berat banget buat kita gitu. Nah, sebenarnya yang bisa dibikin adalah harapannya si biaya rumah sakitnya juga ya jangan dijomplang-jomplangin banget lah gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit manapun, biaya si 10%-nya nggak akan memberatkan orang gitu. Oh, ini 10% memang udah dari total. Kalau kita promo-promo yang ini kan, diskon 5% atau maksimal 300.000. Ini katanya sih 10% beneran dari bill ya. Misalnya, Billnya 200 juta, kita harus bayar 20 juta. Iya. Makanya itu, Cing, kita balik lagi ke depan gedung DPR lagi, Cing. Kita pernah, Cing, satu tempat mendemo kita, Cing. Iya. Harus demo lagi, Cing. Iya. Itu cukup aneh ya. Jadi kita beli kartu diskon 90%. Iya. Bener. Kartu diskon 90%. Khawatirnya kan yang gede banget billnya ya, sampai ratusan juta gitu. Justru kita pengen ikut itu supaya kalau ada bill gede kita nggak jadi free. Oh, nggak ada maksimalnya. Gratis ongkir doang nih, bayar maksimal. Diskon 50%, maksimal 2.000. Iya. Lah, itu siapa yang minta ya? Kalau menurut lo berdua nih. Kayak perusahaan asuransi juga enggak deh. Maksudnya itu akan nurunin orang beli asuransi beli ya. asuransi. Iya. Tidak bisa bilang. Nggak tahu ya, Cing, mungkin ya bisa jadi industri rumah sakitnya yang biar tapi kan dia juga udah dikasih. Dikasih. Justru rumah sakit kalau kita bayar pakai asuransi malah kan bisa dimaksimalin kan semuanya. Iya. Nggak tahu lah, Cing, itu cuma Allah kali yang tahu, Cing, siapa, Cing. Iya ya. Iya, maksudnya perusahaan asuransi ini juga kayaknya malah jadi susah jualannya. Iya. Rumah sakit ya jadinya orang jadi ke herbal kali ya. Iya, maksudnya ini nguntungin siapanya ya? Benar. Mungkin udah dihitung-hitung kali. Ya, udah dihitung-hitung. Ya. Pasti harusnya ada yang diuntungkan. Benar, pasti. Pemerintah juga nggak untung dong orang ini kebijakannya untuk swasta semua. Nah, nggak tahu dah tuh saya. Jadi kita pusing habis. Namanya juga manusia, Cing. Iya. Iya apa? Tapi berarti kalau balik ke perencanaan keuangan berarti dana daruratnya harus lebih kencang lagi. Iya. Jadi backup buat dana darurat kesehatannya harus ada. Karena bisa jadi dana darurat yang kita kan orang sering bilang dana darurat kan ada yang 6 bulan, 12 bulan, ada yang cuma 3 bulan. Ya berarti harus ada unsur si 10% dari ada penambahan dana daruratnya itu. Meskipun tetap nggak akan dikejar sih kalau biaya kesehatan. Iya, kalau kesehatan itu kan kita, maksudnya kalau lo nggak ikut asuransi, gaji lo berapa juga itu bakal habis. Bakal habis untuk bayar. Iya, kadang-kadang lo 4-5 hari di rumah sakit, kalau lo nggak punya asuransi, mungkin gaji lo sebulan. Iya, lebih malahan. Iya, bisa lebih. Makanya kita ikut asuransi untuk bikin aman biar ketakutan tenang, proteksi itu kan. Nah, kalau dibalikin lagi 10%-nya. Nah itu. Pemerintah. Ini kan pemerintah yang bikin. Pemerintah aturannya ya. Iya. Cuma kan kalau diomong ntar dicap anak mah abah. Iya. Bingung kita nih siapa yang. Karena gue baca-baca, kayaknya nih asuransi juga nggak bakal begitu seneng. Iya, karena ini jadi susah buat ngomong. Jadi susah buat ini. Mau nggak asuransi ini? Diskon. Iya. Cuma nanti saya bayar nggak? Tetap bayar. Ngapain dong? Ngapain? Ya. Oke lah, kalau begitu terima kasih Yuda Keling, terima kasih Anissa sudah hadir di sini. Mudah-mudahan GMR ini menjadi menjadi gerakan yang banyak ditiru oleh orang. Amin. Banyak ini karena cakupannya atau jangkauannya memang masih terbatas karena ini swadaya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngikutin sehingga di semua, karena judul tuh di seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi kesadarannya mungkin bisa lebih masif disebarkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu ya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu.